Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marvita Seukseran, NIM 2122511013. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pendekatan Multikulturalisme untuk menumbuhkan budaya toleransi di SMA PGRI Kupang. Baik, langsung saja di bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa banyaknya budaya yang berbeda-beda tetapi bisa hidup berdampingan dan saling menguntungkan satu sama lain. Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam suku. Keragamannya terlihat dari banyaknya pulau, ras, warna kulit, budaya, etnis, agama, dan bahasa yang bersatu di bawah kekuasaan negara. Multikulturalisme itu mengacu pada sebuah tanggapan normatif atas fakta itu. Artinya, ketika berbicara tentang multikulturalisme, kita berbicara tentang aspek keanekaragaman itu ditanggapi dan disikapi secara normatif. Multikulturalisme upaya jujur untuk menata masyarakat yang plural atau majemuk menjadi masyarakat multikulturalistik yang harmonis sekaligus dinamis karena adanya penghargaan terhadap kebebasan dan kesetaraan manusia. Multikulturalisme muncul sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang memiliki aneka ragam budaya agar hidup bersama secara damai dan harmonis. Dalam masyarakat dengan beraneka ragam budaya, sering timbul konflik-konflik destruktif yang justru merusak tatanan kehidupan bersama. Kebersamaan itu tentu saja tidak dimaksudkan untuk merusak dan untuk menambah masalah, melainkan membuat hidup bersama nyaman dan harmonis. Yang berikut, budaya multikulturalisme. Budaya multikultural adalah budaya yang didasarkan atas konsep multikulturalisme, di mana sekumpulan populasi terdiri atas anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda. Budaya multikultural diawali dengan adanya pengakuan terhadap budaya-budaya yang berbeda tersebut dan tidak menjadikan sebuah kultur menjadi dominasi atas yang lain. Yang berikut, penanaman nilai-nilai multikultural tidak terbatas pada pengenalan ragam budaya Indonesia dan dunia, tetapi juga berupaya membentuk sikap-sikap positif terhadap keragaman tersebut. Penanaman nilai-nilai multikultur dapat dilakukan dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Jika pengenalan keragaman budaya dilakukan dengan pendekatan kognitif, maka penanaman nilai-nilai multikultur lebih menyentuh aspek efektif siswa. Nilai-nilai multikultur yang dimaksud meliputi identitas diri, kesetaraan, objektivitas, pemahaman akan perbedaan, toleransi, dan empati. Pembentukan karakter toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran agama adalah muatan pembelajaran yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek pengetahuan peserta didik, tetapi juga aspek sikap dan perilaku peserta didik. Toleransi adalah kunci untuk menciptakan situasi pembelajaran dan hubungan sosial yang kondusif di sekolah. Salah satu alternatif untuk mendukung penanaman karakter toleransi dalam lingkungan sekolah adalah melalui pembelajaran berbasis multikultural. Bagian B, rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama itu, bagaimana pendekatan multikulturalisme untuk menumbuhkan budaya toleransi di SMA PGRI Kupang.
Yang kedua, apa saja nilai-nilai dan budaya toleransi di SMA PGRI Kupang. Bagian C, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pendekatan multikulturalisme dapat menumbuhkan sikap toleransi di SMA PGRI Kupang. Yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai budaya toleransi kepada siswa di SMA PGRI Kupang. Bagian D, manfaat penelitian. 1. Manfaat teori. Ada 2. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan wawasan kepada pelatih, didikan dalam memberikan ataupun mengembangkan bimbingan kepada peserta didik mengenai budaya toleransi. Yang manfaat praktis, yang pertama untuk menambah pengetahuan kepada peneliti mengenai pentingnya pendidikan toleransi beragama berbasis multikultural. Bagian B, yang kedua untuk memberikan masukan kepada dewan guru beserta stafnya, peserta didik maupun masyarakat luas tentang pentingnya pendekatan budaya toleransi dalam menghadapi banyaknya perbedaan. Masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Bagian A, pendekatan multikultural. Pendekatan multikultural menurut Schleder disebut pendekatan thinking de cultural different, mengajar yang berbeda budaya. Maksudnya mengajarkan kebudayaannya tertentu kepada mereka yang tidak berkebudayaan seperti itu atau yang berkelainan budaya. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran pendekatan pendidikan multikultural adalah orang-orang yang tergolongan minoritas, mereka yang jumlahnya sangat sedikit yang hidup di lingkungan mayoritas, yang jumlahnya sangat sedikit yang hidup di lingkungan mayoritas, yang jumlahnya jauh lebih banyak yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dari mayoritas itu. Tujuan pendekatan multikulturalisme dalam hal ini adalah mengajari mereka kaum minoritas tersebut kebudayaan kelompok mayoritas sehingga mereka memiliki kompetensi, pengetahuan nilai, dan kecakapan lain dari kebudayaan mayoritas tersebut. Jadi tujuan mendasar multikultural menurut pendekatan ini adalah agar kaum mayoritas bisa hidup sesuai dengan budaya mayoritas. Multikulturalisme merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang pandangan kehidupan di dunia atau kebijakan budaya yang menerimaan tentang adanya keragaman, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem sosial budaya. Multikultural ini juga berbeda secara umum, dipahami oleh negara yang berbeda sesuai dengan latar belakang sosial politik dan budaya mereka. Sementara sebagian besar negara bangsa saat ini terdiri dari lebih satu komunitas budaya dan dengan demikian dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural dalam arti menghargai, mendorong lebih dari satu pendekatan budaya, menggabungkan lebih banyak dari satu pendekatan budaya ke dalam sistem kepercayaan dan praktik yang utama. Jadi kesimpulannya multikultural adalah pendidikan yang mengakui adanya beragaman dan menghendaki penghormatan serta kesederajatan manusia dari manapun dia datang dan berbudaya. Apapun multikultural merupakan solusi untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik disebabkan adanya keragaman budaya, ras, etnis, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Bagian B, budaya toleransi. Menurut Soekarno 2015,
Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang merupakan bentuk jamak budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan toleransi menurut Zuhairi 2007 berasal dari bahasa Latin tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan, hati, keringanan, dan kesabaran. Secara umum, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. UNESCO mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, diteguh keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Menurut Bahari, dalam toleransi beragama siswa-siswi dapat menumbuh kembangkan sikap saling memahami dan menghargai suatu perbedaan di tengah masyarakat adalah elemen dasar dari sikap toleransi. Dengan toleransi, maka akan terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Bagian C, jenis-jenis toleransi. Toleransi dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama toleransi beragama, yang kedua toleransi berpolitik, yang ketiga toleransi budaya. Bagian D, penelitian yang relevan. Oke, baik. Masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama A, jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berkorespondensi sebagai alat utama atau mencari bantuan terhadap data yang tertulis atau lisan terhadap orang-orang yang memahaminya. Metode pendekatan kualitatif lebih sensitif dan beradaptasi dengan banyak model interpendensi dan nilai tema yang diterapkan di lapangan. Menurut Creswell 2010, penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk menemukan dan memahami makna yang menurut berbagai individu atau kelompok orang berasal dari masalah. Bagian B, waktu dan tempat penelitian. Bagian C, informasi penelitian. Bagian D, teknik pengumpulan data. Jadi di bagian B, waktu dan tempat penelitian itu yang di bagian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian yaitu ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Yang bagian E, keabsahan data. Yang bagian F, teknik analisis data. Jadi teknik analisis data itu ada 4. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga pengujian data, yang keempat penarik kesimpulan. Jadi tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan. Tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur-alur, sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan, dilakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan mendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi melainkan interaktif secara bolak-balik di antara kegiatan reduktif, pengujian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Baik,
Oke, baik. Inilah hasil presentasi proposal saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.